الحمد لله الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا الحمد لله الذي جعل الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته وأنزل من السماء ماء طهورا ليحيي به بلدة ميتا ويسقيه مما خلق أنعاما وأناسيا كثيرا ثم الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على حبيبنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Jemaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan yang mulia ini, pada subuh yang berkah ini, kita kembali bermajelis ilmu, mendatangi salah satu taman dari taman-taman surga Allah Subhanahu wa taala yang ada di dunia. Semoga dengan kemudahan melangkahkan kaki ke taman surga ini, Allah juga akan memudahkan kita semua untuk menjadikan kuburan kita sebagai salah satu taman dari taman-taman surga, dan juga menganugerahkan kita semua surga Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang mulia ini, kita akan merenungi salah satu firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, dalam surah Al-Furqan ayat 23, ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا. Kami, kata Allah, kami akan memperlihatkan apa yang telah mereka lakukan semasa di dunia. Kami akan memperlihatkan kepada mereka amalan kebaikan yang mereka telah lakukan di dunia, lalu kami menjadikan amalan-amalan kebaikan seperti tersebut seperti debu yang berterbangan. Ini merupakan salah satu ayat yang sangat menakutkan dalam Al-Quran. Kenapa sangat menakutkan? Karena ini merupakan ancaman dari Allah Subhanahu wa taala kepada setiap manusia, bahwa di antara mereka ada yang amalannya tidak memberikan manfaat apapun. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menjadikan seluruh amalan kebaikannya laksana debu yang berterbangan, tidak ada manfaatnya. Amalan yang tidak bermanfaat atau amalan yang dijadikan oleh Allah laksana debu yang berterbangan, kita bisa bagi dalam 3 kategori. Yang pertama, amalan-amalan yang sama sekali tidak menyebabkan adanya pahala. Amalan-amalan kebaikan yang secara tampak itu adalah amalan yang saleh, tapi amalan itu tidak menghasilkan pahala apapun. Kemudian yang kedua adalah amalan-amalan kebaikan yang menghasilkan pahala-pahala yang banyak, tapi Allah Subhanahu wa taala ketika menampakkan pahala amalan tersebut di hari kiamat, dia akan membatalkan pahalanya. Pahalanya ada, tapi Allah kemudian batalkan. Allah hapus, Allah jadikan bagai debu yang berterbangan. Yang ketiga adalah amalan kebaikan yang ada pahalanya, tapi sayang sekali pahala-pahala tersebut kita malah berikan kepada orang lain dan bukan untuk diri kita sendiri. Ini 3 jenis amalan atau 3 jenis amalan yang tidak bermanfaat bagi diri pribadi kita. Saya ulang, yang pertama adalah amalan yang sama sekali tidak memiliki pahala. Yang kedua adalah amalan yang memiliki pahala, tapi Allah
jadikan pahalanya laksana debu yang berterbangan. Yang ketiga adalah amalan yang memiliki pahala, tapi pahala tersebut diberikan kepada orang lain dan bukan kepada diri kita sendiri. Kita akan sebutkan insyaallah ta'ala. Jadi pada hari kiamat Allah Subhanahu wa taala akan memperlihatkan seluruh amalan-amalan kita. Amalan kebaikan dan amalan keburukan. Tapi dalam ayat ini Allah mengkhususkan amalan-amalan kebaikan. Dia akan memperlihatkan kepada kita semua amalan-amalan kebaikan. Lalu pahalanya Allah jadikan laksana debu yang berterbangan. Tentunya ini bagi orang-orang yang tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah memperlihatkan amalan kita pada hari kiamat dengan dua cara. Yang pertama, Allah memperlihatkan amalan-amalan soleh kepada orang-orang mukmin. Orang-orang mukmin akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk diperlihatkan kepadanya amalan-amalan solehnya. Makanya dalam hadis Bukhari Muslim dalam riwayat Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man nuqishal hisab faqad udzib." Siapa yang didatangkan oleh Allah lalu diperlihatkan amalan-amalannya, lalu kemudian ditanya secara detail terkait dengan amalan-amalannya di dunia, maka orang itu pasti akan diadab oleh Allah. Kalau pertanyaan Allah itu detail, Anda telah melakukan ini di dunia pada hari ini dengan durasi sekian. Kalau sudah detail, maka orang itu pasti akan diadab. Kemudian Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Rasulullah, "Alaysa Allah Ta'ala yaqul fasawfa yuhasabu hisaban yasira?" Kalau orang mukmin itu, wahai Rasulullah, bukankah Allah mengatakan bahwa dia akan dihisab dengan hisab yang ringan? Ditanya tapi pertanyaan yang ringan, yang umum-umum. Maka Rasulullah mengatakan, ya, dzalika al-'ard. Orang mukmin itu, kata Rasulullah, hanya diperlihatkan amalannya dengan cara ard, lintasan, secara selintas saja diperlihatkan amalannya. Makanya dalam hadis yang ini, dalam riwayat Aisyah juga dikatakan, seorang mukmin itu ketika didatangkan kepada Allah, Allah kemudian memperlihatkan amalannya. Lalu Allah bertanya kepadanya, "Ata'rifu hada? Apakah engkau mengetahui amalanmu yang ini?" Kalau itu dosa, maka dia akan mengakui, "Saya tahu wahai Allah, saya mengakui bahwa ini dosa." Maka ketika orang mukmin merasa dirinya akan diadab oleh Allah, maka Allah akan mengatakan, "Al-yawma satartuhu lak." Pada hari ini saya telah mengampuni dan menutup dosa-dosa. Ini bagi orang yang mukmin. Tapi bagi orang yang tukang maksiat dan orang-orang kafir, maka ketika Allah memperlihatkan amalan-amalan mereka kepada mereka, maka Allah sekaligus akan menanyai amalan tersebut secara detail. Apakah kamu telah melakukan ini? Berapa durasinya? Waktu kapan? Jam berapa? Secara detail. Ketika ditanya demikian, maka dia akan diadab oleh Allah, dan ini yang merupakan bentuk atau cara penampakan amalan-amalan orang kafir dan tukang maksiat dari Allah Subhanahu wa taala, dan ini disebutkan oleh Allah dalam Al-Qur'an dalam surah Hud. "Wa man adlamu mimman iftara 'ala Allahi kadhiba ulaika wa man adlamu mimman iftara 'ala Allahi kadhiba ulaika alladhina kadhabu 'ala rabbihim wa yaqulu al-ashhadu haula'i alladhina kadhabu 'ala rabbihim ala la'natullahi 'ala adh-dhalimin." Bahwa orang-orang inilah yang akan dikatakan oleh para saksi pada hari kiamat, mereka itu berdusta kepada Tuhan mereka, mereka menurhakai Tuhan mereka, dan pada hari ini laknat Allah diberikan kepada orang-orang yang zalim, yang menzalimi diri mereka sendiri. Jadi pada hari kiamat semua kita akan ditampakkan amalan-amalan kita. Sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Wal malaku 'ala arja'iha wa yahmilu arsya rabbika fawqahum yawma idzin thamaniyah yawma idzin tu'raduna la takhfa minkum khafiyah."
Ya, pada hari kiamat seluruh amalan kita akan diperlihatkan kepada kita. Yauma idzin tu'radun. Pada hari itu seluruh amalan kita akan ditampakkan oleh Allah di hadapan kita. La takhfa minkum khafiyah. Tidak ada amalan sedikit pun yang tersembunyi. Allah tampakkan seluruhnya. Tapi orang mukmin Allah hanya tampakkan untuk dirinya sendiri dan ditutup dari pandangan orang lain. Sedangkan tukang maksiat dan orang-orang kafir, Allah Subhanahu wa taala tampakkan untuk dirinya sendiri dan tampakkan kepada seluruh manusia agar mereka melihat dan mempermalukan dirinya sendiri. Karena memang orang yang menjadi tukang maksiat, orang yang kafir adalah orang yang tidak tahu malu. Sehingga di hari kiamat Allah memberikan balasan dengan dipermalukan di hadapan seluruh makhluknya. Karena mereka di dunia tidak tahu malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, setiap mukmin wajib berhati-hati. Wajib berhati-hati agar amalan-amalan solehnya tidak dijadikan oleh Allah sebagai debu yang berterbangan pada hari kiamat kelak. Dalam Al-Quran dan juga dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak sekali amalan-amalan yang bisa menyebabkan amalan soleh kita dibatalkan, dihapus dan dijadikan oleh Allah seperti debu yang berterbangan. Amalan pertama adalah kesyirikan. Syirik besar. Syirik besar ini atau juga kekufuran tidak akan memberikan pahala pada seluruh amalan-amalan kita. Kalau kita sudah berbuat syirik kepada Allah atau kafir kepada Allah, seluruh amalan yang kita lakukan tidak akan bernilai pahala apapun. Karena syarat diterimanya pahala amalan atau syarat berpahalanya suatu amalan adalah keimanan dan ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kapan seseorang hamba berbuat kesyirikan, maka seluruh amalannya tidak akan bernilai pahala. Sebagaimana firman Allah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "La in asyrakta la yahbatanna 'amaluk wa la takunanna minal khasirin." Kalau engkau berbuat syirik wahai Muhammad, maka seluruh amalanmu akan dibatalkan oleh Allah, akan dihapus pahalanya oleh Allah, dan engkau akan menjadi orang yang musyrik, orang yang merugi. Juga dalam ayat yang lain, "Wa man yartadid minkum an dinihi fayamut wa huwa kafir, fa ulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah." Siapa yang murtad, yang kafir, lalu kemudian mati dalam keadaan kafir, maka mereka itu adalah orang-orang yang amalan mereka dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala baik di dunia maupun di akhirat. Jadi amalan orang kafir, orang musyrik itu sama sekali tidak akan diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Adapun di dunia, maka amalan orang musyrik atau orang kafir Allah akan berikan balasannya di dunia. Sebagaimana dalam hadis Anas dalam Sahih Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Innal kafira idza amila hasanatan ut'ima biha tu'matan fid dunya." Orang kafir itu kalau dia melakukan suatu amalan kebaikan, maka Allah akan memberikannya balasan di dunia. Wa ammal mu'min fa inna Allah yaddakhiru lahu hasanatihi fil akhirah. Sedangkan seorang mukmin, maka Allah akan menabung pahala kebaikan-kebaikannya itu di akhirat. Makanya jangan heran kalau orang-orang kafir itu banyak yang kaya, banyak yang sukses. Kenapa? Karena mereka juga memiliki banyak kebaikan-kebaikan. Tapi kebaikan yang mereka lakukan Allah balas di dunia berupa harta, berupa rezeki yang banyak, berupa kebahagiaan. Ya. Tetapi orang-orang mukmin Allah janjikan bahwa pahala kebaikan mereka Allah tabung bagi mereka di hari akhirat kelak. Kemudian amalan kedua adalah riya dan sum'ah. Riya adalah mengamalkan suatu amalan dengan tujuan agar dipuji, memamerkan amalannya agar dipuji. Sedangkan sum'ah
adalah menceritakan kebaikan-kebaikannya agar dipuji oleh orang lain. Dua amalan ini 11, 12 hampir-hampir sama, dan keduanya merupakan salah satu faktor penghapus pahala sebuah amalan. Siapa yang mengamalkan suatu amalan lalu dia bersikap ria pada amalan tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala akan menghapus pahalanya. Tidak akan ada pahala dari amalan tersebut. Dan sebagaimana dalam Sahih Muslim dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwa Allah berfirman, "Ana aghna syuraka 'ani syirik. Man 'amila 'amalan asyraka fihi ma'iya ghairi taraktuhu wa syirkah." Kata Allah, saya adalah Tuhan yang sangat tidak membutuhkan sekutu. Siapa yang mengamalkan suatu amalan, tapi amalannya tersebut tidak hanya ditujukan untukku, tapi juga ditujukan kepada hal yang lain, maka saya meninggalkan dia dengan amalannya. Saya meninggalkan dia dengan tujuan amalannya. Kalau kita beramal, tapi tujuan kita bukan hanya kepada Allah, tujuan kita juga untuk dipuji orang, pamer, maka Allah akan meninggalkan kita dengan tujuan amalan kita tersebut. Dalam artian apa? Tidak ada nilai pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini riya. Makanya riya itu menghapus pahala amalan kita. Sebesar apapun amalan kita, kalau kita sudah bersikap riya, maka Allah akan menghapus amalan tersebut. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang lain, "Inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul khafi." Kata Rasulullah, hal yang paling saya khawatirkan kepada kalian adalah syirik yang tersembunyi, yaitu riya. Beramal demi untuk mendapatkan pujian, sanjungan, penghargaan dari orang lain. Ini sangat berbahaya. Ya, bahkan dalam sebuah hadis dalam Sahih Muslim dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah pernah menyebutkan 3 orang yang pertama kali dilemparkan ke dalam neraka. 3 orang yang pertama kali dilemparkan ke dalam neraka. Yang pertama adalah seorang mujahid. Dalam riwayat yang lain, orang yang mati syahid. Seorang mujahid, dalam riwayat yang lain, orang yang mati syahid. Dia kemudian didatangkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah kemudian memperlihatkan amalan-amalannya. Allah memperlihatkan amalan perjuangannya, berjihad, berperang, perjuangannya di dunia, amalan-amalan diperlihatkan. Kemudian dia mengakui, wahai Allah, itu amalan saya. Tapi terakhir Allah bertanya kepadanya, bima amilta fiha? Apa tujuanmu mengamalkan seluruh amalan-amalan soleh yang saya perlihatkan ini? Dia mengatakan, qataltu fik. Wahai Allah, saya berjuang, berperang hanya untuk mendapatkan keridhaan-Mu. Tapi apa kata Allah? Allah hanya mengatakan, kadzabta. Anda berdusta. Anda berdusta. Innaka tuqatil min ajli an yuqal mujahid. Engkau berperang dengan tujuan agar engkau dikenal di hadapan manusia sebagai seorang mujahid, sebagai seorang pahlawan. Bukan berperang untukku, tapi agar disebut sebagai seorang pahlawan. Maka apa yang dilakukan? Allah memanggil para malaikat, ambillah ia, lemparkan ia ke dalam neraka. Orang yang kedua adalah seorang ulama dan pembaca Al-Quran, ahli Al-Quran. Jadi bukan orang sembarangan. Orang pertama kali dijebloskan ke dalam neraka bukan orang sembarangan. Orang kedua adalah seorang alim dan ahli Al-Quran. Allah kemudian memperlihatkan amalannya ketika dia belajar, ketika dia mengajar, ketika dia membaca Al-Quran. Dia mengaku, ya Allah, itulah amalanku. Allah kemudian bertanya, bima amilta fiha? Dengan tujuan apa anda mengamalkan ini semua? Dia mengatakan, ta'lamtul ilma wa 'alamtuhu wa qara'tul Qur'ana min ajli. Saya belajar, mengajarkan agama, kemudian membaca Al-Quran demi untuk mendapatkan keridhaan. Allah mengatakan, kadzabta, anda berdusta.
Anda berdusta, engkau belajar, mengajar, membaca Al-Quran agar dikenal sebagai seorang ulama, agar disebut sebagai seorang qari, dan itu telah terjadi di dunia. Wahai para malaikat, ambillah ia, lemparkan ia ke dalam neraka. Orang yang ketiga adalah seorang dermawan. Seorang dermawan, jawad. Seorang dermawan, jawad itu adalah orang yang paling dermawan. Didatangkanlah ia di hadapan Allah. Allah memperlihatkan kedermawanannya, bagaimana ia menyumbang, bagaimana ia mentransfer, bagaimana ia memberikan bantuan. Lalu dia mengakui, wahai Allah, itulah amalan-amalan saya. Tapi Allah bertanya, bima amilta fiyya? Dengan tujuan apa anda mengamalkan ini semua? Dia mengatakan, fik. Saya mengamalkan ini semua dengan tujuan untuk keridhaanmu. Maka Allah mengatakan, kadzabta. Anda mengamalkan ini semua hanya untuk disebut-sebut sebagai dermawan. Ya. Maka kemudian Allah memanggil para malaikat, dia kemudian diikat, dilemparkan ke dalam neraka. Jadi orang yang pertama kali masuk ke dalam neraka bukan orang-orang sembarangan, mujahid atau orang yang mati syahid, seorang ulama atau ahli Al-Quran, dan orang yang dermawan. Tapi karena amalan mereka adalah amalan yang ria, maka Allah menjebluskan mereka ke dalam neraka. Abu Hurairah radhiyallahu an yang meriwayatkan hadis ini dari Nabi SAW, ketika mengajarkan hadis ini di hadapan para tabi'in, sebelum mengucapkan hadis ini beliau pingsan 3 kali. Sebelum beliau mengatakan, sami'tu Rasulullah SAW yaqul, saya mendengarkan Rasulullah SAW bersabda. Sebelum beliau menyebutkan hadis 3 orang yang pertama kali dijembroskan ke dalam neraka ini, beliau pingsan 3 kali. Kenapa beliau berusaha untuk mengajarkan ini? Padahal kan tidak wajib juga. Karena beliau saat itu ditanyai oleh murid-muridnya dari kalangan tabi'in. Ditanyai oleh murid-muridnya dari kalangan tabi'in dengan mereka bersumpah kepada Allah. Wahai Abu Hurairah, ceritakan kepada kami, kabarkan kepada kami tentang hadis ini. Abu Hurairah kemudian berusaha untuk menyebutkannya. Ketika akan menyebutkan hadisnya, beliau pingsan. Ya, ketika bangun lagi, beliau berusaha untuk menyebutkan hadisnya, pingsan lagi. Ya, beliau berusaha karena telah disumpahi. Ya, telah disumpahi. Kalau ada orang yang sudah bersumpah kepada kita, ya, selama kita mampu maka kita harus memenuhi permintaannya. Kalau dia meminta kepada kita dengan sumpah. Abu Hurairah pingsan 3 kali karena ini merupakan hadis yang paling menakutkan. Ya, riya. Kemudian amalan ketiga yang bisa menghapus pahala amalan kita adalah beramal soleh dengan menginginkan keuntungan duniawi. Beramal soleh dengan menginginkan keuntungan duniawi semata. Ini tidak akan ada pahalanya. Man kana yuridu harthal akhirah nazid lahu fi harthih, wa man kana yuridu harthad dunya nu'tihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasib. Kata Allah dalam Al-Quran, siapa yang menginginkan keuntungan akhirat dari amalannya, maka kami akan menambahkan keuntungan itu untuk dirinya. Sebaliknya, siapa yang hanya menginginkan keuntungan duniawi dari amalannya, maka kata Allah, kami akan memberikan keuntungan itu untuk dirinya di dunia, tapi di hari kiamat dia tidak akan mendapatkan keuntungan pahala apapun dari amalnya. Jadi siapa yang menginginkan tujuan duniawi dari amalannya, dari amalan solehnya, maka Allah akan berikan balasan itu di dunia. Tapi ingat, di hari kiamat Allah tidak akan memberikan pahala bagi amalannya. Dia menjadi ustaz, tapi tujuannya hanya untuk mendapatkan rezeki dari profesinya sebagai ustaz. Dia menjadi guru Al-Quran, tapi tujuannya hanya untuk mendapatkan keuntungan duniawi. Dia menjadi dai, tapi tujuannya hanya untuk mendapatkan keuntungan duniawi, gaji bulanan, amplop dan sebagainya. Kalau tujuannya hanya itu, maka Allah akan berikan. Tapi ingat, dia di akhirat tidak akan diberikan pahala apapun oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi wahai ustaz, kadang kita ini juga beramal ya karena kita juga tuntutan kehidupan. Ya, kita jadi ustaz, jadi guru agama di pondok pesantren, di mana-mana kita juga jadi guru agama. Tapi kadang juga kita
ya tetap ingin mendapatkan gaji. Apakah itu boleh? Ya, para ulama rahimahumullahu taala membagi niat amalan itu menjadi 3. Niat pertama, niat karena Allah secara total. Dia berniat karena Allah secara total, baik ada gajinya atau tidak ada gajinya, baik ada keuntungan duniawinya atau tidak ada keuntungan duniawinya, dia amalkan. Ini niat yang paling murni, dan Allah akan memberikan pahala untuk amalan ini dengan pahala yang sempurna. Karena dia berniat, meniatkan amalannya karena Allah, baik ada keuntungan dunia atau tidak, dia tidak peduli. Saya berniat karena Allah, ada gaji atau tidak ada keuntungan dunia atau tidak ada, saya tidak peduli dengan itu. Yang penting saya beramal karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dia beramal semata-mata karena dunia. Saya ini beramal karena keuntungan duniawi, bukan karena Allah. Ya. Salat, mengajarkan Al-Quran, jadi guru, ya, jadi dai. Saya ini demi untuk keuntungan duniawi, maka orang ini yang dimaksudkan dalam ayat ini. Wa man kana yuridu harthad dunya nu'tihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasib. Siapa yang menginginkan dari amalan solehnya keuntungan duniawi, kata Allah, kami akan berikan. Tapi ingat, di akhirat dia tidak akan mendapatkan pahala apapun. Yang ketiga adalah orang yang niatnya bercampur antara karena Allah dan karena keuntungan duniawi. Dia mengatakan, saya ini jadi dai, mengajar, belajar, ini karena Allah, tapi juga karena untuk mendapatkan keuntungan duniawi. Karena kita sebagai manusia, kadang atau seringkali ada niat untuk itu, ada niat untuk mendapatkan balasan duniawi. Kata para ulama, kalau niatnya bercampur, maka yang menjadi patokan adalah mana yang lebih dominan. Kalau yang lebih dominan adalah niat karena Allah, 70%, 60%. Sedangkan niat untuk mendapatkan keuntungan duniawi 30%, 20%. Ada niat untuk keuntungan duniawi, ada niat untuk mendapatkan gaji, tapi cuma 20%, 30%. Niat yang paling dominan adalah karena Allah. Kata para ulama, amalan ini tetap diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amalan ini tetap diterima oleh Allah dengan alasan karena niat untuk mendapatkan keuntungan duniawi itu sudah menjadi tabiat manusia. Sudah menjadi tabiat manusia. Kita ini kan kadang suka kalau ketika kita beramal ada orang yang mengucapkan terima kasih kepada kita. Kita juga suka terima kasih, baik dalam bentuk ucapan atau bentuk-bentuk yang lain. Kita suka itu. Ya. Maka apalagi Allah Subhanahu wa taala juga Rasulullah juga telah mengatakan dalam banyak hadisnya bahwa keuntungan duniawi itu kalau kita inginkan, maka tidak akan berbahaya bagi amalan kita dengan syarat niat kita karena Allah lebih dominan. Dengan syarat niat kita karena Allah lebih dominan. Sebagaimana dalam hadis Rasulullah, man ahabba an yubsata lahu fi rizqi wa yunsa lahu fi ajalihi falyasil rahimah. Siapa yang suka dimudahkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, hendaknya ia menyambung tali silaturahim. Ini sebagai petunjuk bahwa kalau kita bersilaturahim dengan mengharapkan apa? Agar rezeki kita dimudahkan, agar umur kita dipanjangkan, itu bukan hal yang tercela, karena sudah disebutkan oleh Rasulullah. Tapi ingat, niat ini jangan menjadi niat yang paling dominan. Niat yang paling dominan tetap apa? Tetap niat karena Allah, karena amalan ini dicintai Allah, karena amalan ini merupakan amalan akhirat, amalan ini bisa masukkanku ke dalam surga, dan niat-niat karena Allah yang lainnya. Tapi kalau yang paling dominan adalah niat karena keuntungan duniawi, maka Allah akan menolaknya, tidak akan menuliskan pahala untuk amalan tersebut. Ya. Kemudian amalan yang keempat yang bisa menghapus seluruh amalan kita adalah dosa-dosa yang kita lakukan dalam keadaan sendiri, yang disebut oleh para ulama dzunubul khalawat. Dosa-dosa yang kita lakukan sendiri, yang kita lakukan ketika kita berada dalam kesendirian. Ya. Al-Imam Sahnun
rahimahullahu taala mengatakan, Al-Imam Sahnun, salah seorang ulama besar mazhab Maliki, mengatakan, la takun aduwallahi fil alaniyah sadiqan lahu fis sir. Janganlah menjadi musuh syaitan di hadapan khalayak ramai, tetapi malah menjadi sahabat setan ketika dalam keadaan sendiri. Dan ini telah disabdakan oleh Rasulullah SAW bahwa orang yang seperti ini akan dihapus amalan-amalan solehnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam hadis Thauban dalam Sunan Ibnu Majah, Rasulullah SAW bersabda, inni la'alamanna aqwaman min ummati ya'tuna yawmal qiyamati bihasanatin amsala jibali tihama. Kata Rasulullah, sungguh saya tahu ada sekelompok orang dari umatku yang akan datang pada hari kiamat dengan pahala sebesar gunung-gunung Tihamah. Gunung-gunung Tihamah adalah gunung-gunung yang memanjang dari negeri Hijaz, Mekah, sampai ke negeri Yaman. Puluhan gunung. Tinggi gunung ini di atas permukaan air laut antara 1000 sampai 3000. 1000 sampai 3000 meter. Puluhan gunung memanjang, semuanya pegunungan. Ada sekelompok umat Rasulullah datang pada hari kiamat dengan pahala sebesar gunung-gunung ini. Fayaj'aluha Allahu haba'an manthura. Tetapi Allah kemudian menjadikan pahala amalan-amalan ini seperti debu yang berterbangan. Thauban radhiyallahu anhu ketika mendengar hadis ini kemudian bertanya, "Ya Rasulullah, sifhum lana, jallihim lana, alla nakuna minhum wa nahnu la na'lam." Wahai Rasulullah, sebutkan karakter mereka. Sebutkan karakter mereka, wahai Rasulullah, agar kami ini tidak menjadi bagian dari mereka, sedangkan kami tidak sadar. Sebutkan karakter mereka agar kami bisa menjauhinya, menjauhi karakter tersebut. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ama innahum min ikhwanikum wa min jildatikum wa ya'khuduna min al-laili kama ta'khudun walakinnahum idza khalu bi maharimillah intahakuha." Kata Rasulullah, mereka itu merupakan saudara-saudara kalian se-Islam. Mereka juga beribadah, baca Al-Quran, salat malam, rajin salat, rajin puasa, rajin beribadah. Tetapi kalau mereka sudah berada dalam kesendirian, mereka melanggar hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau di hadapan orang lain dia terlihat soleh, tapi ketika sendiri dia melanggar batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang seperti ini Allah akan hilangkan seluruh amalan pahalanya. Kenapa? Karena dia beramal hanya untuk mendapatkan pujian manusia. Di hadapan manusia dia ingin terlihat soleh, tapi kalau ketika sendiri dia tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya Al-Imam Sahnun mengatakan, la takun aduwallahi fil alaniyah sadiqan lahu fis sir. La takun, Al-Imam Sahnun mengatakan, la takun aduwan li iblisa fil alaniyah sadiqan lahu fis sir. Jangan menjadi musuh iblis ketika di hadapan orang. Anda menjadi musuh iblis, tapi ketika sendiri malah menjadi teman akrabnya iblis yang melanggar seluruh hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sangat berbahaya. Bahkan Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala mengatakan, ajma' al-'arifun anna dhunub al-khalawat aslul intikasah wa anna ta'at as-sir aslu thabat. Kata Ibnu Qayyim, seluruh ulama sepakat bahwa dosa-dosa yang dilakukan ketika sendiri itu merupakan faktor adanya futur, faktor adanya kefuturan. Sebaliknya, ketaatan-ketaatan yang dilakukan secara rahasia sendiri, maka itu merupakan faktor adanya keteguhan iman.
faktor adanya keistiqomahan dalam diri seorang insan. Makanya orang-orang yang mudah futur itu orang yang hanya ingin tampak soleh di hadapan manusia, tapi ketika sendiri dia melakukan pelanggaran-pelanggaran yang banyak. Itu orang yang mudah futur. Makanya dalam hadis Abu Hurairah dalam Sahih Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Inna ar-rajula la ya'malu bi amali ahli jannati fimma yabdu lin-nas." Bahwa seseorang akan mengamalkan amalan yang sangat banyak, amalan soleh, tapi amalan soleh itu hanya tampak pada orang lain. Tapi ketika dia sendiri, dia mengamalkan amalan-amalan keburukan. Orang-orang seperti ini, ya, kemudian akan dijebloskan oleh Allah ke dalam neraka. Ini sangat berbahaya. Kemudian amalan kelima atau dosa yang kelima yang bisa menghapus amalan kita adalah kezaliman kepada orang lain, ghibah, namimah, adu domba, menzalimi orang lain, memukul orang lain tanpa hak, membunuh orang lain tanpa hak, suka menjelek-jelekan orang lain, membuli dan sebagainya. Menzalimi orang lain ini akan menghapuskan seluruh amalan-amalan kita. Sebagaimana dalam hadis Abu Hurairah dalam Sahih Muslim ketika Rasulullah SAW bertanya, "Atadruna manil muflis?" Wahai para sahabat, tahukah kalian siapakah yang bangkrut? Para sahabat bertanya, "Al-muflisum fina man la dirham lahu wala mata." Wahai Rasulullah, orang yang bangkrut di antara kami adalah orang-orang yang kehilangan modalnya, kehilangan modalnya dan tidak memiliki harta apapun, bangkrut. Maka Rasulullah kemudian bertanya, "Al-muflisu min ummati man ya'ti yaumil qiyamati bisalatin wa siyamin wa zakah." Orang-orang bangkrut pada hari kiamat dari kalangan umatku adalah orang-orang yang datang pada hari kiamat dengan pahala salat, pahala puasa, pahala zakat, pahala amalan-amalan saleh. Ya'ti wa qad syatama hadha wa qadhafa hadha wa daraba hadha wa akhadha mal hadha. Tapi dia datang dalam keadaan di dunia dia membuli, suka membuli. Di dunia dia menjelek-jelekan orang lain. Di dunia dia mengambil harta orang lain tanpa hak. Di dunia dia menzalimi orang lain. Di dunia dia membunuh orang lain. Fayu'khadhu hadha min hasanati, faya'khudhu hadha min hasanati, wa hadha min hasanati. Maka orang-orang yang dia zalimi antri. Setiap dari mereka mengambil kebaikan-kebaikannya, pahala amalannya, diambil semuanya. Fa in faniyat hasanatuhu qabla an yuqda ma alayhi yu'khadhu min khatayahum fatutrahu alayhi. Kalau pahalanya sudah habis, pahala amalan-amalan salehnya sudah habis, diambil oleh orang-orang yang dia zalimi. Sementara yang antri untuk mengambil, menuntut darinya masih banyak. Maka dosa-dosa orang yang dia zalimi dipindahkan kepada dirinya. Tutrahu alaihi thumma tursha ila an-nar. Iya, semua dosa-dosa orang yang dia zalimi dipindahkan pada dirinya, lalu kemudian dia dilemparkan ke dalam neraka. Ini sangat berbahaya juga, ya. Ini merupakan hal yang sangat berbahaya. Kezaliman terhadap orang lain. Kezaliman terhadap orang lain. Bahkan termasuk utang. Kalau utang kita tidak bayar, lalu kita meninggal, lalu di akhirat dia menuntut, terpaksa kita harus membayar dengan pahala-pahala amalan kita. Ya, oleh sebab itu, ya, hal ini mesti menjadi perhatian bagi kita semua. Tapi sebagian ulama mengatakan, kalau kita menzalimi orang lain, maka pahala amalan-amalan kita akan diberikan kepada orang yang kita zalimi, kecuali pahala puasa. Karena Allah SWT berfirman karena Allah SWT berfirman dalam hadis qudsi dalam Sahih Al-Bukhari dan Muslim, dia berfirman, "As-siyamu li, qala kullu amali ibni adam lahu illa as-siyam fa innahu li wa ana ajzi bihi." Seluruh amalan anak Adam itu untuknya kecuali puasa, maka itu kata Allah khusus untukku dan hanya saya yang akan memberikan balasan kepadanya. Dalam riwayat yang lain dalam Sahih Al-Bukhari, kullu amali ibni adam lahu kaffarah illa as-siyam fa innahu li wa ana ajzi bihi. Setiap amalan anak Adam itu bisa menjadi penebus dosa. Setiap amalan anak Adam itu bisa menjadi penebus dosa.
kecuali puasa, dia tidak akan menjadi tebusan. Para ulama kemudian di antara makna hadis ini mengatakan bahwa di antara makna hadis ini adalah seluruh amalan anak Adam itu bisa menjadi tebusan bagi kezalimannya. Ketika ada orang yang datang untuk menuntut kezaliman dari dirinya, pahala amalan itu dijadikan sebagai tebusan. Kecuali puasa, kata Allah, tidak bisa menjadi tebusan. Pahala puasa Allah tetapkan untuk diri kita, dan bisa saja pahala itulah yang akan menyelamatkan kita. Seluruh pahala amalan kita berikan kepada orang lain, tapi pahala puasa tidak mungkin diberikan kepada orang lain, dan bisa saja amalan pahala puasa inilah yang akan menyelamatkan kita di akhirat kelak. Oleh sebab itu, marilah kita semua, ya utamanya puasa yang wajib, ya kita berusaha untuk menunaikannya secara maksimal, karena hanya pahala puasalah yang Allah Subhanahu wa taala tidak akan berikan sebagai tebusan kepada orang lain. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Ya, kalau ada pertanyaan dipersilahkan. Ya. Silakan. Bismillah. Terkait dengan amalan-amalan, Ustaz, sebagian masyarakat kita terkadang itu menganggap suatu kebaikan atau amalan itu dengan niat untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan merayakan satu nikmat, misalkan saja mendapatkan motor baru misalkan, atau rumah baru. Nah, terkadang sebagian masyarakat itu tuh merayakan dengan kegiatan-kegiatan kayak misalkan syukuran lah. Nah, apakah ini bagian daripada amalan-amalan yang di hadapan Allah nanti akan berterbangan seperti debu-debu gitu? Dan yang kedua, Ustadz, terkait dengan syirik. Apakah seseorang itu bisa terjebak dalam syirik kecil? Misalkan saja kalau kita berolahraga atau ya misalkan saja kita berolahraga, perkataan-perkataan seperti ini, misalkan gara-gara sepatu saya tidak misalkan menang, atau gara-gara raket ini saya tidak bisa menang. Apakah seperti itu bisa menjebak kita dalam kesyirikan kecil, Ustaz? Masya Allah, barakallahu fiik. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, terkait dengan syukuran, menceritakan kenikmatan Allah pada diri kita sendiri, ya, para ulama telah membaginya menjadi dua bagian. Pertama, menceritakan kenikmatan Allah pada kita, atau kita melakukan syukuran dengan tujuan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan tetap merasakan dalam hati bahwa saya menceritakan ini demi mengungkapkan rasa syukur kepada Allah. Saya membuat syukuran demi untuk mengimplementasikan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hal ini dibolehkan. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Maka adapun dengan nikmat Tuhanmu, maka ceritakanlah nikmat Tuhanmu yang diberikan kepada Anda. Hanya saja dengan tetap mengembalikan karunia itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi ada nikmat kita, ya, anak kita sukses, kita juga sendiri sukses, kita adakan syukuran, kita ceritakan pada orang lain, itu dibolehkan. Tapi dengan syaratnya adalah disertai dengan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Disertai dengan rasa syukur. Tapi kalau tidak disertai dengan rasa syukur, tapi yang ada hanyalah kebanggaan, maka itu namanya ujub. Itu namanya ujub. Ya, ini tidak dibolehkan. Kalau yang namanya ujub itu sudah masuk pada riya. Ya, jadi perbedaan menceritakan nikmat itu perbedaan pada niat. Ya. Yang dibolehkan adalah sambil bersyukur kepada Allah, sedangkan yang tidak dibolehkan adalah ya, sambil ingin dipuji, sambil ingin
ingin dipuji. Hanya itu perbedaannya. Ya, tetapi jadi meskipun menceritakan nikmat ini merupakan, ya, menceritakan nikmat sambil bersyukur merupakan amalan yang soleh, tapi seorang hamba tidak boleh sering-sering menceritakannya. Tidak boleh setiap nikmat diceritakan, tidak perlu. Silakan ceritakan beberapa nikmat tertentu, tapi jangan semua nikmat diceritakan. Pergi umrah, puluhan statusnya hanya umrah. Ya, cukup 1 kali 2 kali selesai. Ya, pergi haji, masya Allah setiap hari upload status tentang haji. Pertama, itu rentan untuk dimasuki sifat riya. Ya, kalau ada orang semua, masya Allah ini. Ya, pertama, rentan untuk dimasuki sifat riya. Yang kedua, rentan untuk menimbulkan rasa dengki dan hasad dari orang lain. Kalau sudah menimbulkan rasa dengki dan hasad dari orang lain, itu bisa saja berbahaya. Ya, sebagaimana nasihat Nabi Yakub kepada putranya Nabi Yusuf alaihissalam, la taqsus ru'yaka ala ikhwatik fayakidu laka kaida. Jangan menceritakan mimpimu yang menandakan adanya karunia Allah pada dirimu, jangan ceritakan itu kepada saudara-saudaramu, karena bisa saja akan membuat mereka membuat makar pada dirimu, menyebabkan mereka membuat makar pada dirimu. Jadi jangan sering-sering menceritakan karunia Allah pada diri kita pada orang lain. Ya, kalau sekali-sekali silahkan. Ya, kata Allah, wa amma bi ni'mati rabbik fahaddits. Tapi kalau keseringan ini juga berbahaya. Dengan beberapa alasan. Yang pertama, itu akan menimbulkan riya. Mungkin pada awalnya kita tidak riya, tapi kalau sudah banyak, apalagi kalau ada sudah komentar dari orang lain, kita akan riya. Yang kedua, bisa saja mendatangkan hasad. Bisa saja mendatangkan hasad. Kalau sudah mendatangkan hasad, bisa saja mereka membuat makar. Ya, membuat makar. Ya, kemudian yang ketiga, ya, terlalu menceritakan nikmat pada orang lain bisa saja akan menggagalkan kesinambungan nikmat tersebut pada diri kita. Ya. Apalagi kalau masih rencana, tapi sudah diceritakan kemana-mana, itu bisa saja menggagalkan rencana kita. Memang ada hadisnya, disebutkan dalam hadis, tapi hadisnya dhaif. Ya, dalam hadis dari Tabrani bahwa disebutkan di sana, ya, disebutkan di sana ista'inu fi injahi amalikum bil kitman. Ya, atau seperti itu hadisnya. Ya, mintalah pertolongan dengan menyukseskan amalan-amalan kalian dengan tidak menceritakannya kepada orang lain. Hadis ini hadis yang dhaif. Ya, tapi para ulama tetap menyebutkannya karena memang maknanya benar. Ya, jadi kalau kita punya planning, rencana, silakan ceritakan kepada orang-orang tertentu. Jangan diceritakan kepada semua manusia, karena bisa saja hal itu akan menjadi penyebab kegagalan. Makanya Nabi Yakub alaihissalam ketika mendapatkan mimpi putranya Yusuf alaihissalam, mimpi yang akan menjadi realitas di masa depan, maka dia mengatakan, jangan ceritakan kepada siapa-siapa, cukup kepada saya dan jangan kepada siapa-siapa. Dan itu terbukti ketika mimpinya diketahui oleh saudaranya, mereka berusaha untuk menggagalkan karunia Allah pada Nabi Yusuf alaihissalam. Ya. Kemudian pertanyaan kedua, ya, gara-gara si fulan saya begini, gara-gara ini saya begini. Ya. Ini juga terbagi ke dalam dua jenis. Kalau dia mengatakan gara-gara ini dengan tujuan bahwa itu hanya penyebab, dengan tujuan hanya itu sebagai penyebab, sedangkan yang menakdirkan itu Allah, ya, maka itu semoga tidak apa-apa, semoga dibolehkan insyaallah. Ya, gara-gara ini saya tidak bisa datang. Ya, hanya ucapan seperti itu, ya, gara-gara, ya, ketiduran, ya, atau gara-gara sepatu saya begini, ya, saya terjatuh misalnya. Ya, gara-gara jalan saya terjatuh, ya, jalan yang licin. Itu tidak apa-apa selama hanya menjadikannya sebagai sebab. Ya. Kecuali dari kalangan teman-teman kita dari kalangan Asy'ariyah, maka mereka mengatakan sebab musabab itu hanya Allah.
Sebab musabab hanya Allah. Pisau itu, kata mereka, tidak menjadi penyebab terpotongnya buah. Ya, jadi jangan mengatakan potong buah, oh gara-gara tajamnya pisau, buah ini terpotong. Kata mereka itu kefasikan. Kenapa kefasikan? Kata mereka, sebab musabab itu hanya Allah. Ya. Terus ketika bertanya, terus pisau itu kenapa bisa memotong? Mereka mengatakan pisau itu hanya Allah Subhanahu wa taala jadikan sebagai partner, sebagai apa namanya? Sebagai apa namanya? Ya, sebagai teman, ya, atau sebagai teman atau sebagai partner dari terpotongnya buah. Jadi Allah sudah jadikan bahwa kebiasaannya buah itu terpotong bersama dengan pisau. Ya. Bukan karena pisau, tapi karena bersama dengan pisau. Jadi mereka mengatakan seperti itu. Ya, sebab musabab itu hanya Allah. Makhluk tidak memiliki sebab musabab apapun. Ini juga sebuah kesalahan, Karena menurut logika kita, ya pisau itu bisa memotong. Ya, tapi sekali lagi yang menakdirkan pisau itu terpotong adalah yang menakdirkan buah itu terpotong dan pisau bisa memotong adalah karena Allah. Jadi bagi mereka hujan ini menyebabkan ini, bagi mereka itu tidak, ya, bagi mereka itu kefasikan. Ya, hujan ini menyebabkan tanaman tumbuh, bagi mereka itu kefasikan. Kenapa kefasikan? Karena bagi mereka sebab dan musabab itu hanyalah Allah. Hujan itu hanya Allah hanya menjadikan kebiasaan bahwa tanaman itu tumbuh kalau turun hujan, itu hanya kebiasaan, sunnatullah. Tapi hujan bukan sebab tumbuhnya tanaman. Itu kata mereka. Ya, jelas ya? Ya, dan kata mereka kalau Anda mengatakan ini, Anda fasik. Bahkan Al-Imam As-Sinusi, salah satu ulama dari Asy'ariyah, mengatakan kebanyakan kaum muslimin pada zamannya itu adalah orang-orang fasik karena persoalan ini. Karena mereka menganggap bahwa ada sebab dari kalangan makhluk. Dan kita harus jamaah yang bermanhaj salaf tentu ya mengakui itu bahwa ada sebab dari kalangan makhluk, bahwa pisau itu merupakan sebab terpotongnya sebuah buah. Hujan itu merupakan sebab suburnya tanah, ya. Kita meyakini itu, tapi sekali lagi hanya sebagai sebab dan yang menakdirkan itu semua adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya, jelas ya? Tapi kalau kita mengatakan gara-gara ini saya begini dalam keadaan kesal, ya, tidak menerima takdir Allah, jelas ya? Ini gara-gara sambil marah-marah tidak menerima takdir Allah, maka itu merupakan sebuah dosa dan kesalahan. Jelas ya? Ya, gara-gara ini tapi dengan ya, dengan rasa tidak menerima takdir, tidak bersabar, mengeluh, maka itu sebuah dosa dan kesalahan. Barakallahu fikum. Tadi Ustadz katakan kebaikan yang dihitung amalannya adalah yang dominannya adalah kepada Allah. Bagaimana dengan doa sapu jagat? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Apakah itu bukan seimbang antara kepentingan dunia dan akhirat gitu? Jadi mana yang kira-kira diterima? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tadi kita katakan bahwa niat karena dunia dan niat karena akhirat. Kalau niat karena akhirat lebih dominan, maka amalnya diterima. Kalau niat karena dunia lebih dominan, kalau niat karena dunia lebih dominan, maka amalnya ditolak. Lalu bagaimana dengan doa sapu jagat? Kita mendoakan agar Allah memberikan kita semua kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Doa tidak sama dengan niat. Doa tidak sama dengan niat. Kalau doa kan kita berdoa. Ya. Kalau doa kita, ya Allah berikan saya kebaikan di dunia, berikan saya rezeki yang banyak, berikan saya anak-anak yang banyak, berikan saya ya, istri, berikan saya dan sebagainya. Ya. Ya. Jelas ya? Ya, itu doa bukan niat. Beda antara niat dengan
Doa. Kalau doa kan kita berdoa apa saja dibolehkan, jelas ya. Asal tidak berdoa keburukan. Tapi kalau niat itu kan ketika beramal apa niatnya, jelas ya. Tapi kalau doa sekedar berdoa tidak ada problem. Betul Pak ya, begitu ya. Jadi doa itu bukan niat, doa itu bukan niat. Silakan berdoa apa saja, ya, baik kebaikan dunia dan di akhirat. Tapi jangan hanya berdoa untuk kebaikan dunia, tapi juga hendaknya dengan kebaikan di akhirat. Baik, barakallahu fikum. Bismillah Ustaz, mau bertanya, bagaimana semisalnya Ustaz tuh dulu misalkan contoh kita pernah mengambil barangnya orang terus kita bertobat, terus bagaimana semisalnya orangnya dari dong, terus bagaimana cara menyingkapi semisalnya kita mati Ustaz? Apakah kita bersukarela untuk menunggu amalan kita dipotong? Terus bagaimana itu Ustaz? Baik, Masya Allah. Kita menzalimi orang lain, mengambil hartanya. Intinya kita menzalimi orang lain. Selama dia tidak ridha, maka kita tetap mendapatkan dosa. Ya, caranya adalah kita berusaha untuk membuatnya memaafkan kita. Siapa suruh Anda membuat orang lain membuat orang lain terzalimi? Ya, itu kesalahan diri sendiri. Maka kita harus berusaha agar dia memaafkan diri kita. Kita harus berusaha. Ya, bisa datang dengan memberikan hadiah, ya, atau mengganti harta yang kita zalimi, kita ganti itu harta. Jelas ya? Kita ganti. Kalau dia sudah meninggal, maka harta itu kita ganti kepada ahli warisnya. Ya, kepada anak-anaknya, kepada istrinya. Ini harta yang saya ambil dari ayah kalian atau dari yang sudah meninggal. Intinya kita harus kembalikan, karena hak manusia yang kita ambil itu tidak selesai dengan adanya istighfar kita, tidak selesai. Jadi syarat bertobat dari dosa yang berkaitan dengan manusia yang lain bukan hanya dengan sekadar bertobat. Syaratnya ditambah satu, yaitu mengembalikan hak tersebut kepada orang yang kita zalimi. Atau kalau kita tidak kembalikan, kita meminta maaf agar dimaafkan. Ya, itu syaratnya. Selama dia tidak memaafkan, maka kita tetap mendapatkan dosa. Iya, jelas ya, ini ya tersebut. Kalau dia sudah meninggal, tadi dikembalikan kepada keluarganya. Tapi kalau keluarganya kita tidak tahu di mana, tidak ada lagi, kita sudah mencari, tidak kita dapatkan, maka yang kita lakukan adalah kita banyak-banyak bersedekah untuk orang itu. Kalau kita mampu uang tersebut, misalnya kita mampu, kita ambil uangnya itu, kita sedekahkan dengan niat orang yang sudah meninggal tersebut. Ini uang ini adalah uangnya orang ini, saya sedekahkan saja dengan niat untuknya, agar sedekahnya ini menjadi amalan baginya di hari kiamat, ya, di akhirat. Semoga dengan amalan itu di hari kiamat ketika dia dibangkitkan oleh Allah, dia mendapatkan ada pahala sedekah saya ini. Siapa yang bersedekah kepada saya? Ketika dia mengetahui yang bersedekah adalah Anda, bisa saja saat itu dia kemudian memaafkan Anda di akhirat. Jelas ya? Ya, itu. Tapi ya selama tidak dimaafkan, itu ya Anda harus berusaha untuk berusaha agar dia memaafkan. Ya, karena itu sudah menjadi kesalahan kita semua. Makanya jangan sekali-kali berbuat kezaliman kepada orang lain. Ya, jangan sekali-kali. Kalau orang tidak ridha, itu sangat berbahaya. Itu sangat berbahaya. Barakallahu fikum. Ya, silakan. Baik, syukran atas kesempatannya. Masalah dosa-dosa ini, kita kan setelah balik itu kan artinya rekaman video kita sudah berjalan. Terus bagaimana dengan pertobatan itu, apa dihapus atau gimana? Nanti di akhirat sudah delete ini karena dia bertobat. Begitu Ustaz, bagaimana? Oke. Jadi pada hari kiamat memang Allah memperlihatkan orang-orang mukmin itu ya rekaman amalan-amalannya. Ya. Pada masa dahulu kita mungkin berpikir ini rekaman bagaimana caranya Allah memperlihatkan amalan kita. Tapi zaman sekarang dengan adanya berbagai macam teknologi, ya kita mengatakan bahwa teknologi Allah lebih canggih. Teknologi Allah lebih canggih karena CCTV dari Allah itu dari sejak kita sebelum lahir
semuanya berlangsung terus. Jadi CCTV dari Allah itu CCTV-nya berlangsung terus, tidak ada putusnya. Beda dengan teknologi kita di dunia. Ya. Dan itu semua akan ditampakkan oleh Allah. Ya. Walaupun kita telah bertobat, tapi amalan itu tetap Allah akan tampakkan. Ya, ini kesalahanmu di dunia. Ya, kita akui. Ya, kita akui. Tapi orang mukmin ketika Allah memperlihatkan itu, tidak ada orang yang melihatnya kecuali diri sendiri, kecuali kita sendiri, kecuali seorang mukmin itu sendiri. Ya, dia sendiri saja melihat itu. Makanya dia seorang mukmin akan mengakui, ya Allah, saya memang melakukannya. Allah kemudian menutupnya. Ini amalan ini saya tampakkan kepada dirimu, tapi saya menutupnya. Saya menutupnya. Kenapa ditutup? Yang namanya maghfirah itu kan berasal dari kata ghafar. Ghafar itu menutup. Ya, ghafar itu menutup. Jadi kalau Allah sudah menutup dosa kita dari orang lain, itu artinya Allah ampuni kita. Ya, kalau Allah sudah menutup dosa kita tidak diketahui oleh orang lain di hari kiamat tentunya, bukan di dunia, maka Allah sudah menutup, sudah mengampuni diri kita. Ya, jadi termasuk amalan soleh taubat kita juga diperlihatkan. Oh, Anda telah bertobat dan ini. Ketika mengakui, Allah kemudian tutup dan kemudian Allah ampuni. Sudah selesai. Ya, Allah hanya ingin mendengar pengakuan kita bahwa kita ini adalah hamba yang berdosa. Ya, jadi pada hari kiamat kelak Allah pasti akan berbicara dengan setiap kita tanpa ada penerjemah, Setiap kita akan berbicara dengan Allah secara sendiri. Tapi kalau tukang maksiat atau orang-orang kafir, mereka ini dosa-dosanya, CCTV amalan dosanya di dunia akan ditampakkan di hadapan seluruh makhluk. Ya, akan ditampakkan di hadapan seluruh makhluk. Ya, kalau sudah seperti itu, ya tunggu saja akan dilemparkan oleh Allah ke dalam neraka. Barakallahu fiikum. Ya, siapa ini yang bertanya? Itu mic cuma satu. Tes. Pertanyaan terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi mungkin kita tidak bisa memang pungkiri dalam beramal yang lalu misalnya tercampur dengan riya, sum'ah dan mau dipuji. Tapi adakah jalan yang diberikan oleh agama kita ini minta membersihkan itu? Ya Allahumma taqabbal minna, misalnya, ya Allah, amal-amalanku ya lupa, kita akui banyak ada bercampur memang riya, ada bercampur mau didengar, mau dipuji. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, sekarang ini di zaman digital ini bentuk perdagangan itu ya macam-macam. Termasuk yang sekarang ini lagi banyak trending digemari adalah perdagangan saham. Ada saham misalnya itu yang hanya bergerak detik per detik, menit per menit, ya. Ya, misalnya kalau misalnya kripto apa dan lain sebagainya itu memang sudah banyak ulama yang mengharamkan. Tapi ada yang investasi saham juga yang kadang juga bergerak per jam, yang hanya berdasarkan misalnya sentimen pasar. Itu orang bisa 1 jam untung 1 miliar, 1 jam bisa rugi 100 miliar. Ya, padahal misalnya dia beli saham PT Antam, ya kalau misalnya yang riba-riba, misalnya orang beli saham BCA, ya itu bisa bergerak 1 jam itu dengan sentimen pasar, sebenarnya hanya pada anggapan saja, Ustadz. Ya. Apakah ini juga bisa masuk dalam transaksi yang haram? Ya, ini kan banyak digemari oleh genset ini sekarang ini, masuk di trader-trader. Ya, kalau trading itu ya memang banyak yang mengharamkan karena sentimennya biasa berlangsung cepat sekali. Ya, sehingga ya kita lihat sekarang banyak orang juga misalnya kalau judi, memang kalau judi sistem bandar memang lebih banyak yang rugi. Tapi ini kalau trading banyak juga yang untung memang. Itu anak-anak berumur 14 tahun, 19 tahun. Kalau kita nonton podcast itu sudah banyak yang milioner, bahkan triliuner. Umur 19 tahun sudah kekayaannya sudah di atas 1 T. Ini yang, tapi ada juga memang bentuk investasi jangka panjang. Kita beli sahamnya,
mungkin dalam 1 bulan bisa menurun dan bisa melorot. Bagaimana kira-kira menyikapi perkembangan ini, dan ini akan berlangsung secara terus-menerus dan lebih maju, dan orang juga sekarang dunia ini e-money itu elektronik ya. Sekarang kan kita kiris-kiris saja ya. Dan ini akan begitu bentuk bisnis masa depan. Sekian Ustaz. Baik, Masya Allah, barakallahu fikum. Terkait dengan amalan ria kita sebelum-sebelumnya, maka amalan ria ini bisa dibagi 2. Pertama, amalan ria atau amalan yang faktornya kita lakukan karena untuk ria, maka ini cara untuk menghapusnya adalah dengan bertobat kepada Allah, dengan banyak bertobat kepada Allah. Memang amalan itu kita lakukan karena untuk ria, maka ini kita harus bertobat kepada Allah. Yang kedua, amalan yang kita lakukan karena Allah tapi ria itu muncul kemudian, maka ini bisa kita hapus dengan mengembalikan niat karena Allah. Ya, kita bersedekah, awalnya kita karena Allah kita bersedekah, tapi kemudian muncul ria-ria dalam hati kita. Ya, setelah itu apa? Setelah itu kita merasa, oh tadi saya sudah ria, atau waktu dulu saya ria, maka kembalikan itu, niat itu supaya apa? Supaya ikhlas kembali. Karena faktor adanya amalan ikhlas. Ria itu cuma muncul kemudian. Maka itu bisa dimurnikan kembali dengan mengembalikan keikhlasan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang pertama, faktor untuk beramal memang agar ria, agar dipuji. Maka ini ya kita banyak-banyak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya, itu 2 hal terkait dengan ria. Jadi banyak-banyak bertobat kalau faktor utamanya adalah, utama amalan adalah ria. Yang kedua, kalau ria itu muncul kemudian, faktor utamanya karena Allah, ria muncul kemudian, maka kita apa? Kita mengembalikan keikhlasan itu. Walaupun amalan kita sudah 1 tahun, 2 tahun yang lalu, kita kembalikan keikhlasan itu. Zaman dulu saya begini, saya kembalikan, saya ikhlaskan ya Allah. Oh ya, karena ikhlas itu muncul kemudian, dan faktor kita beramal karena Allah. Ikhlas itu hanya datang kemudian. Jelas ya? Kemudian yang kedua terkait dengan saham. Saya kira bisa dibedakan antara saham yang ada antara saham untuk perusahaan tadi, saham BCA, saham, jelas ya, dengan uang elektronik, kripto, bitcoin dan sebagainya. Ini dibedakan. Para ulama membedakannya. Untuk saham, ya BCA dan sebagainya, maka para ulama membolehkan. Ya, bukan BCA saja maksudnya ya. Ya, jangan sampai ada mengatakan BCA halal ya, bank itu bank halal, tidak. Maksudnya saham seperti biasa secara umum itu dibolehkan. Ya, saham. Ya, bermain saham itu dibolehkan dengan syarat tidak mengandung riba dan tidak mengandung gharar, ketidakjelasan. Ya, yang penting transaksinya tidak ada riba, yang kedua tidak ada ketidakjelasan. Dan ini sudah dibolehkan oleh para ulama. Saham biasa, ya saham untuk sebuah perusahaan, untuk saham, ya. Adapun yang kedua terkait dengan uang elektronik, bitcoin, kripto, ya uang elektronik. Ya, yang kalau saham ini kan tadi saham itu ya agak jarang kalau dalam 1 jam bisa turun nilainya 1 miliar, kayaknya agak jarang ya untuk saham. Yang kemungkinan itu adalah terjadi pada bitcoin atau kripto, uang elektronik. Ya, itu 1 jam bisa turun 1 miliar harganya. Ya, itu ya. Jadi bisa dibedakan. Jadi saham-saham biasa itu dibolehkan oleh para ulama dengan catatan tidak ada riba dalam transaksinya dan tidak ada ketidakjelasan. Semua transaksi jelas. Ya, adapun terkait dengan uang elektronik, kripto, bitcoin, maka para ulama berbeda dalam 2 pandangan. Dan hal inilah yang digandrungi oleh anak-anak muda sekarang, uang elektronik, ya. Ya. Para ulama berbeda dalam 2 pandangan. Pandangan pertama mengharamkan. Kenapa mengharamkan? Mereka mengatakan uang ini tidak jelas. Uang ini tidak jelas, samar. Ya. Pada masa dahulu mungkin tidak bisa diuangkan. Sekarang kan sudah bisa ya.
Ya, sekarang kan sudah bisa, pada masa lalu tidak bisa diuangkan. Sebagian juga mengatakan keuntungan dan ruginya tidak bisa diprediksi. Ya, tidak bisa diprediksi secara baik. Ya, artinya dalam 1 menit bisa saja satu saham turun menjadi Rp1.000. Ya, tapi dalam 1 jam ke depan dia kembali lagi menjadi satu saham menjadi Rp1.000.000 nilainya. Tapi besoknya bisa saja turun drastis. Ya, kata mereka ini menjadi dasar keharaman dari uang, ya, transaksi trading mark pada uang elektronik yang seperti ini. Karena ya, kesamaran untung ruginya tidak jelas. Ya, untung ruginya tidak jelas. Ada juga ulama yang membolehkan. Mereka mengatakan boleh selama transaksinya tidak riba dan tidak mengandung gharar, ya dibolehkan. Adapun persoalan untung rugi dalam waktu yang sepercepat, bagi mereka itu sudah, kata mereka itu sudah sudah menjadi hal biasa dalam perdagangan. Ya, jadi para ulama berbeda dalam 2 pandangan terkait dengan uang elektronik. Ya, trading mark pada uang elektronik, Bitcoin, kripto dan lain-lain. Ya. Allahu a'lam mana yang paling benar. Ya. Allahu a'lam mana yang paling benar. Ya. Ini juga para ulama banyak sekali perbedaan pandangannya. Ya. Dan ya, anak-anak setiba juga banyak bertanya tentang ini. Ya, tapi kalau mau hati-hati ya tidak perlu masuk ke situ. Ya, kalau mau hati-hati. Ya, adapun saham, ya, saham biasa, saham yang ya, untuk saham perusahaan, saham-saham yang jelas yang sering kali dilakukan oleh banyak para pengusaha, ya. Bukan para anak-anak remaja, para pengusaha itu, maka itu dibolehkan dengan catatan ya, transaksinya transaksi yang syar'i. Tapi saham Ustaz banyak juga itu hanya berdasarkan asumsi dan sentimen pasar. Tapi real bisnis sebenarnya perusahaan ini tidak rugi. Tapi adanya asumsi dan sentimen. Misalnya kalau saat ini kemarin Trump si gila ini menangkap presiden Venezuela, itu langsung perusahaan minyak misalnya meluncur, ya, dengan perusahaan-perusahaan nikel itu semua juga naik sahamnya. Ada yang langsung anjlok. Bahkan kemarin ada saya lihat langsung rugi 1 triliun dalam sejam. Itu kan asumsi dan sentimen saja. Tapi real bisnis sebenarnya berlangsung secara artinya nyata, itu tidak ada masalah apa-apa. Cuma asumsi dan sentimen. Itu yang begitu. Itu kan artinya apakah dia tidak masuk dalam bentuk gharar itu? Ya, Masya Allah. Kalau dia dalam bentuk saham biasa, makanya para ulama tak membolehkan karena kejadian seperti itu jarang. Ya, kejadian turun drastis itu jarang, dia terjadi hanya pada saat krisis saja. Ya, pada saat krisis moneter itu memang turun drastis itu. Tapi itu jarang. Ya, jarang terjadi. Ya, kebiasaannya naik turunnya itu ya dalam batasan yang wajar, ya. Naik turunnya dan dalam jangka waktu yang wajar. Adapun kalau turun drastis seperti kejadian, ya itu di luar jangkauan, itu dalam kondisi tertentu, ya, ketika krisis, ketika terjadi hal-hal tertentu, ya. Jadi para ulama tetap membolehkan dengan catatan tadi transaksinya tidak mengandung keharaman. Karena kejadian turun drastis itu ya cuma sekali-sekali. Berbeda dengan kripto dan Bitcoin. Ya, kripto dan Bitcoin itu bukan sekali-sekali, ya. Dia cepat sekali. Ya, dia pergantiannya itu bisa setiap hari, setiap jam. Ya, itu barakallah. Saya kira jelas ya. Ya, bisa ditanyakan kepada orang yang lebih paham terkait dengan ekonomi. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.